warahmatullahi wabarakatuh, healthy people. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Video kali ini saya ingin sharing sedikit kepada teman-teman semuanya terkait vaksin Sinovac, yang dimana vaksinasinya sedang berlangsung di Indonesia saat ini dan juga di beberapa negara lainnya. Masih terdapat keraguan di beberapa kalangan masyarakat Indonesia terkait keamanan dan juga keampuhan vaksin ini. Itu wajar saja. Karena nih akan ada suatu zat yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita yang masih terkenal baru. Apa nanti yang akan terjadi ya pada tubuh saya? Aman tidak ya? Bahaya tidak ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan sering muncul di benak kita. Namun untuk menjawab keraguan-raguan kita harus dibarengi usaha dan juga ikhtiar untuk mencari informasi-informasi yang akurat terkait vaksin ini. Misalnya dari jurnal, dari artikel-artikel kesehatan terpercaya, atau dari talk show yang narasumbernya terpercaya. Bisa juga dari video-video YouTube yang sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Vaksin Sinovac ialah vaksin yang berasal dari salah satu perusahaan farmasi China yang bernama Sinovac Biotech yang berbasis di Beijing, China. Vaksin Sinovac dibuat dengan metode inactivated virus atau virus yang dimatikan. Walaupun virusnya telah nonaktif dan juga replikasinya telah dihentikan, vaksin ini tetap memiliki kemampuan untuk membuat tubuh kita mempelajarinya dan membentuk kekebalan atau imunitas yang akan sangat berguna apabila nantinya di kemudian hari kita terinfeksi virus COVID-19. Sehingga kita sudah memiliki kekebalan di dalam tubuh kita bisa melawannya. Setelah divaksin, maka resiko kita untuk terkena COVID-19 akan menjadi kecil. Sehingga akan kecil juga kemungkinan untuk menularkannya ke orang lain. Jadi, bukan berarti kita sudah divaksin, kita tidak dapat terinfeksi virus COVID-19. Bisa saja, akan tetapi walaupun virus tersebut ada dalam tubuh kita, tetapi tidak menimbulkan gejala-gejala yang berat atau bahkan kita tidak bergejala. Vaksin Sinovac ini telah melalui serangkaian pengujian sebelum diputuskan untuk disuntikan kepada manusia atau dilakukan vaksinasi. Berdasarkan salah satu jurnal yang mereview tentang kemajuan terbaru tentang pengembangan vaksin SARS-CoV-2 pada manusia, menyebutkan bahwa uji klinis tahap 1 dan 2 telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Dari relawan yang mengikuti uji klinis fase 1 dan 2 ini tidak melaporkan adanya efek samping yang serius. Hanya berupa nyeri pada area suntikan dan juga demam, di mana keluhan tersebut masuk dalam kategori ringan sampai sedang. Berdasarkan jurnal ini juga dikatakan bahwa vaksin COVID-19 ini kemungkinan penting untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok dan menghentikan penyebaran virus ini. Nah teman-teman, uji klinis fase 1 ini dilakukan untuk menguji keamanan dan juga imunogenisitas dari vaksin yang dilakukan pada sejumlah kecil orang. Imunogenisitas ialah kemampuan suatu substansi dalam memicu respon imun tubuh. Sedangkan uji klinis fase 2 ialah untuk melanjutkan memantau keamanan vaksin dan juga respon imun tubuh, kemudian potensi efek samping dari vaksin, dan juga menentukan dosis optimal. Nah ini dilakukan pada lebih banyak orang, sekitar sampai ratusan orang. Nah ada lagi uji klinis fase 3. Ini dilakukan untuk menguji efikasi vaksin terhadap penyakit yang ditargetkan, serta memantau keamanan vaksin lebih lanjut dalam waktu yang lebih lama, serta melibatkan populasi yang lebih banyak dan juga beragam hingga ribuan orang. Nah, uji klinis fase 3 inilah yang dilakukan di Indonesia, yaitu mulai dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020, di mana Sinovac Biotech bekerja sama dengan salah satu perusahaan farmasi Indonesia yang berbasis di Bandung, yaitu Bio Farma.
Uji klinis fase 3 di Indonesia melibatkan sekitar 1.600 relawan dan didapatkan efikasi vaksin Sinovac yaitu 65,3%, di mana syarat dari WHO minimal 50% efikasi. Yang dimaksud dengan efikasi ialah presentasi penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksin. Jadi dalam hal ini vaksin Sinovac memiliki efikasi 65,3%. Artinya dengan vaksinasi dapat menurunkan kejadian COVID-19 hingga 65,3%. Maka setelah memenuhi beberapa syarat, maka dikeluarkanlah Emergency Use Authorization atau EUA oleh BPOM. Nah, syarat untuk dikeluarkan EUA ini ialah ada beberapa syarat. Namun 2 diantaranya ialah vaksin atau penelitian telah memiliki data uji klinis fase 1 dan fase 2 secara lengkap. Telah ada data uji klinis fase 3 untuk menilai khasiat dan juga keamanan vaksin. Dapat menggunakan data interim 3 bulan. Tetapi pemantauan terhadap vaksin ini pada uji klinis fase 3 tetap dilakukan pemantauan hingga 6 bulan. Nah, dari data uji klinis tadi telah diketahui bahwa vaksin ini telah melalui serangkaian pengujian sebelum dilakukan penyuntikan atau vaksinasi kepada kita. Ditambah lagi, vaksin ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk takut, khawatir, atau menolak untuk divaksin ya. Karena seharusnya data-data tadi telah menjawab keraguan-raguan kita. Saya sendiri telah melalui 2 kali tahap vaksinasi ini. Dan alhamdulillah tidak ada gejala atau efek samping yang berarti yang saya rasakan. Jika kita telah divaksin, maka kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang lain, yaitu keluarga kita ataupun rekan-rekan kita. Tapi sebaliknya, jika kita menolak untuk divaksin, kita tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, tetapi juga keluarga kita dan juga rekan-rekan kita. Mungkin kita merasa, saya tidak masalah, saya mempunyai tubuh yang kuat, sehingga saya tidak perlu divaksin. Oke, mungkin kita seperti itu, tetapi apakah orang lain demikian? Karena teman-teman, imunitas seseorang itu berbeda-beda. Apalagi orang yang telah lanjut usia, yang memiliki komorbid, penyakit penyerta di dalam tubuhnya, sehingga ketika mendapatkan COVID-19 maka akan menimbulkan gejala yang lebih berat dibandingkan orang yang tidak memiliki penyakit komorbid. Jadi dengan vaksin ini kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan juga orang lain dan juga sekitar kita tentunya. Demikian video ini teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen apa pendapat kamu tentang vaksinasi di kolom komentar, dan juga subscribe pastinya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.